warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, saya Rizka Al-Faujiah, Program Studi Pendidikan Agama Islam STAI Darul Falah. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang makharijul huruf. Namun, maaf sebelumnya bila dalam penyebutan dan pelafalan huruf-huruf hijaiyah terdapat berbagai macam kesalahan. Langsung saja, selamat menyaksikan. Teman-teman, sebelum kita mengetahui lebih lanjut tentang makharijul huruf, alangkah baiknya kita mengetahui pengertian dari makharijul huruf, jumlah makharijul huruf, dan pembagian makharijul huruf. Pengertian makharijul huruf. Makharijul huruf terdiri dari dua kata, makharij dan al-huruf. Makharij adalah bentuk jamak dari kata makhraj, yang artinya tempat-tempat keluar. Sedangkan al-huruf adalah bentuk jamak dari al-harfu, yang artinya tempat ujung sesuatu. Beberapa ulama dan ahli bahasa Arab berbeda pendapat mengenai tentang makharijul huruf. Namun, jumhur ulama sepakat bahwa keluarnya makharijul huruf itu ada dalam 17 makhraj. Kemudian, 17 makhraj itu dibagi menjadi 5 tempat. Yang pertama, al-jauf, artinya rongga. Yang kedua, al-halqu, artinya tenggorokan. Yang ketiga, al-lisan, artinya lidah. Yang keempat, asyafatain, artinya pertemuan dua bibir. Dan yang kelima, yang terakhir, al-khaysum, artinya rongga hidung. Yang pertama, al-jauf. Menurut Imam Ibnu Jazari mengatakan bahwa al-jauf itu terdiri dari 3 huruf, yaitu alif, yamad, dan wawmad. Ketiga huruf tersebut disebut al-jaufiyah karena keluarnya dimulai dari rongga tenggorokan sampai ke mulut. Contohnya adalah a, i, u, ba. Yang kedua, al-halqu, artinya tenggorokan. Secara lebih rinci, al-halqu adalah bagian yang dimulai dari pangkalaring sampai ke ufula. Menurut Imam Ibnu Jazari mengatakan, pada bagian ini ada 3 tempat yang akan mengeluarkan 6 huruf hijaiyah. Yang pertama, aqsal halqi. Pada aqsal halqi, pangkal tenggorokan, tepatnya pada pangkal pita suara, akan mengeluarkan 2 huruf, yaitu huruf hamzah dan ha. Yang kedua adalah wastul halqi, tengah tenggorokan. Pada tengah tenggorokan, katup epiglotis akan mengeluarkan 2 huruf, yaitu ain dan ha. Dan yang ketiga, adnal halqi. Adnal halqi merupakan persentuhan antara pangkal lidah dengan ufula, sehingga akan mengeluarkan 2 huruf ghain dan kha. Yang ketiga, al-lisan. Di dalam al-lisan terdapat 10 makhraj. Bagian-bagian lisan diantaranya pangkal lisan, tengah lisan, ujung lisan, dan tepi lisan. Pada pangkal lisan atau sering disebut aqsal lisan terdapat 2 makhraj, yaitu makhraj qaf dan makhraj kaf. Pada makhraj qaf terjadi karena pangkal lisan bertemu dengan langit-langit lunak, sedangkan makhraj kaf keluar ketika pangkal lisan bertemu dengan langit-langit lunak dan keras. Dalam mengucapkan huruf kaf, sebaiknya kita berhati-hati agar tidak terlalu menggeser ke atas menyerupai huruf qaf. Wastul lisan atau tengah lisan. Tengah lisan berada di antara pangkal lisan dengan ujung lisan. Bila bagian ini diangkat ke arah langit-langit, maka akan muncul 3 huruf, yaitu jim, shin, dan ya.
Pada huruf jim, tengah lisan diangkat dan menekan langit-langit. Pada huruf shin, posisi lisan berada di bawah huruf jim. Sedangkan pada huruf ya, tengah lisan berada di bawah posisi huruf jim dan shin. Kita harus berhati-hati dalam mengucapkan huruf jim. Jika terlalu basah, akan mengarahkan kepada bunyi jim, c, huruf c. Jika terlalu kering, akan mengarahkan ke huruf d, seperti jim. Dua sisi lisan, atau disebut juga hafatil lisan. Pada bagian ini terdapat dua makhraj, yaitu makhraj dod dan makhraj lam. Makhraj dod terjadi ketika sisi lisan bertemu dengan gigi geraham atas, baik gigi geraham kanan ataupun kiri. Sedangkan makhraj lam terjadi ketika sisi lisan sampai ke ujung lisan menyentuh langit-langit. Selanjutnya, ujung lisan atau sering disebut juga torful lisan. Pada bagian ini terdapat paling banyak makhraj, yaitu 5 makhraj untuk 11 huruf hijaiyah. Yang pertama, makhraj huruf nun. Makhraj huruf nun keluar ketika ujung lisan menyentuh langit-langit, namun posisinya lebih rendah dari makhraj huruf lam. Makhraj huruf ro keluar ketika punggung lisan bertemu dengan langit-langit. Makhraj huruf ta, to, dal terjadi ketika ujung lisan bertemu dengan pangkal gigi seri atas, maka akan menghasilkan 3 huruf tadi, yaitu ta, to, dal. Selanjutnya adalah makhraj huruf shafir. Makhraj ini mengeluarkan 3 huruf, yaitu shad, sin, dan zai. Kenapa disebut makhraj shafir? Karena ketiga huruf tersebut memiliki desis yang khas. Menurut Imam Ibnu Jazari, huruf-huruf tersebut keluar ketika ujung lisan sejajar dengan gigi seri atas maupun bawah. Bagian kelima dari makhraj al-lisan adalah makhraj huruf dho, za, sa. Huruf ini keluar ketika ujung lisan bertemu dengan ujung gigi seri atas. Makhraj asy-syafatain. Asy-syafatain artinya 2 bibir. Pada makhraj ini ada 2 tempat yang mengeluarkan 4 huruf hijaiyah. Tempat yang pertama yaitu batnu syaffah atau perut bibir. Perut bibir bertemu dengan gigi seri atas akan menghasilkan huruf fa. Fa, fa, fi, fu, baf. Makhraj selanjutnya dari asy-syafatain adalah makhraj 2 bibir. Di sini akan keluar 3 huruf, yaitu waw, ba, dan mim. Untuk mendapatkan suara yang sempurna, ketika akan mengucapkan huruf waw, hendaknya kita memonyongkan bibir terlebih dahulu. Berbeda dengan huruf ba dan mim, posisi bibir masih tetap sama, yakni bibir atas bertemu dengan bibir bawah. Makhraj al-khayshum artinya rongga hidung. Pada makhraj ini, suara mengalir dikeluarkan melalui rongga hidung. Kondisinya dapat berbeda-beda. Suara yang paling kuat ketika nun dan mim ditasydidkan. Berbeda lagi jika nun dan mim berharokat, maka suara yang keluar akan minim. Jadi, huruf-huruf al-khayshum itu terdiri dari 2 huruf, yaitu nun tasydid dan mim tasydid, atau sering disebut juga dengan huruf gunnah. Sekian pembahasan kali ini dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan.